Rafael Struijk dan Marcelino tunjukkan perbedaan yang sangat jomplang di timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Pastiin teman-teman stay ya, biar nggak ada salah paham di antara kita. Sebelum kita mulai, tekan like di bawah sebagai bentuk supports kepada timnas Indonesia. Dan berita timnas penting lainnya akan kita bahas lengkap di sini. Dan ayo kita ke pembahasannya. Pada laga tadi, Malam Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor tipis yaitu 1-0. Pada laga tersebut, timnas Indonesia terlihat sangat bersusah payah untuk mengendalikan permainan. Gol semata wayang Indonesia sendiri baru terjadi pada menit 70-an, melalui skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Bang Arhan nih. Nah, tuh. Aduh, mana tuh? Ada Karel. Dapat! Oh! Asnawi! Asnawi Mangkutim. Asnawi! Good. Mamam! Hey, kelas! Puang win! Mamam lu puang win! Berkat Arhan. Mampus. Arhan kan. Arhan. Sama itu kayaknya sundulan pertamanya yang duel ada Karel tuh kayaknya tuh. Iya, kita lihat lagi nih. Kita lihat. Pada laga tadi, malam pemain yang menonjol jelas yaitu Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Marcelino terlihat sedikit bermain egois di laga tadi malam. Tapi mau gimana lagi, setiap Lino mengumpan pasti saja rekan-rekannya langsung kehilangan bola dan tak tenang mengontrol bola. Sama halnya Rafael Struijk, umpan-umpannya seringkali memanjakan rekan-rekannya, akan tetapi rekan-rekannya seperti kaget gitu melihat umpan-umpan cantik sehingga gagal juga mengontrol bola dan kehilangan bola lagi. Sampai sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup jomplang dari pemain Liga 1 dan pemain abroad kita. Mengingat Marcelino dan Rafael sudah lama bermain dengan tim senior, tentu saja visi mereka sangat tinggi dan umpan-umpannya sangat akurat. Akan tetapi rekan-rekannya masih belum siap menghadapi itu. Tentu saja ini bisa dimaklumi ya teman-teman. Mengingat tim ini baru dibentuk sehingga chemistry masih belum terjaga. Ya, semoga saja saat melawan Laos, chemistry para pemain sudah bagus ya teman-teman. Menurut Mimin sih Victor Detan pemain bagus nih, cocok banget. Gaya mainnya bersama Marcelino dan Rafael Struijk. Ngomong-ngomong soal Rafael Struijk, kelihatannya dia cukup shock nih dengan turnamen AFF. Gimana tidak? Pertama-tama dia merasakan permainan yang sangat kasar dari lawan. Dan jarang sekali ada kartu yang keluar. Bahkan Marcelino saat kepalanya dihantam bola, wasit hanya diam tak berkutik. Rafael Struijk dan Marcelino ini diuji kesabarannya. Bukan hanya kesabaran menghadapi lawan, akan tetapi kesabaran menghadapi rekan-rekannya juga, yang masih sering panik dan kehilangan bola. Semoga Rafael Struijk, Asnawi, Marcelino, dan Pratama Arhan bisa jadi kakak pembimbing yang baik ya teman-teman. Dengan melihat hasil dan permainan seperti ini dari timnas Indonesia, media Vietnam semakin jumawa dan yakin bisa membantai timnas Indonesia. Media Vietnam membandingkan hasil Vietnam yang menang telak atas Laos dengan skor 4-1. Dan Indonesia hanya menang 1-0 dan itu juga membuat Indonesia kesulitan. Hal ini membuat media Vietnam Soha semakin memanas-manasin para supporter Vietnam dan Indonesia bahwa Vietnam akan membantai timnas Indonesia dengan skor telak pada laga di Stadion Vietnam nanti. Hasil diperkirakan seluruh tiket laga Indonesia versus Vietnam hari ini sudah habis terjual dan mayoritas stadion akan diisi penuh oleh supporter tuan rumah, yaitu Vietnam. Vietnam sendiri mengklaim akan membuat suasana angker di stadion. Karena timnas Indonesia diisi pemain muda, Vietnam rasa mental mereka mudah untuk digoyahkan. Ini kesempatan bagus untuk meraih kemenangan pertama atas Indonesia di tahun ini, ujar media Vietnam tersebut. Ia mengingat timnas senior Vietnam di tahun ini selalu dibantai timnas senior Indonesia, dari Piala Asia hingga round 2 kualifikasi Piala Dunia. Jika Vietnam gagal menang lagi melawan Indonesia di Piala AFF kali ini, maka Vietnam harus mulai mengakui bahwa mereka sudah dilangkahi oleh King Indo. Jadi tak heran ya teman-teman. Vietnam sampai latihan di Korea loh demi mempersiapkan ini semua. Karena tuntutan dari publik mereka bukanlah menjuarai AFF, akan tetapi harus menang dan tak boleh kalah dari timnas Indonesia.
Walau timnas Indonesia menurunkan pemain muda, Vietnam tetap serius untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Semangat ya Bro Nguyen! Kami hargain effort kalian. Di sisi yang berbeda dan di level yang berbeda, timnas Malaysia kali ini menunjukkan peningkatan yang sangat jelas. Hal itu membuat warganet ASEAN dibuat terkejut. Mengingat saat ini timnas Malaysia mampu mengimbangi Kamboja. Menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Lanjut ke berita timnas selanjutnya. Jay Itzes bersama Venezia FC semakin terancam degradasi saat melawan Como kemarin. Sungguh sangat disayangkan kemenangan Venezia FC harus dibatalkan oleh VAR. Alhasil Venezia FC harus berbagi poin dengan Como. Dengan hasil ini Venezia FC masih di dasar klasemen dengan hanya memperoleh 9 poin dari 15 pertandingan di Serie A. Dalam laga tersebut Jay Itzes dapat rating tertinggi dibandingkan dengan pemain Venezia lainnya. Masih ada harapan walaupun sangat sulit, mari kita sama-sama doakan kapten kita Jay Itzes bersama klubnya Venezia FC untuk segera bangkit dari keterpurukan ini dan bisa bertahan di Serie A untuk musim depan. Pelatih Venezia sendiri nasibnya sekarang sedang dalam perbincangan. Diisukan sang pelatih hanya punya 2 pilihan jika hasilnya terus seperti ini, dipecat atau mengundurkan diri. Ya mimin mah doain yang terbaik aja buat kalian, semoga apa yang kalian harapkan cepat terwujud ya Bang Jay dan klub. Lanjut ke berita timnas selanjutnya. Dalam laga Almere City versus FC Utrecht kemarin malam, ada momen unik yang tertangkap kamera. Terlihat Tom Hai dan Ole Romeni terpantau sedang asik membicarakan sesuatu. Menurut teman-teman apa nih yang mereka bicarakan? Komen di bawah ya. Ngomong-ngomong soal Ole Romeni, diketahui per hari ini, PSSI berniat untuk mempercepat proses WNI Ole Romeni. Jika proses Ole sudah selesai, PSSI baru akan mencari gelandang baru yang mau pulang ke Ibu Pertiwi. Kira-kira siapa nih pemain tengah yang cocok teman-teman? Mari kita bantu PSSI menemukan pemain tengah yang dibutuhkan untuk kualifikasi Piala Dunia di tahun depan. Semoga proses Ole Romeni diselesaikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita para supporter bisa merasa tenang dan menyiapkan video jedak-jeduk Ole Romeni. Semoga saat melawan Australia nanti kita mampu mencuri poin ya teman-teman. Sisa 4 laga tahun depan ibarat hidup matinya timnas Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang paling diremehkan, direndahkan, bahkan tak diperhitungkan sama sekali. Akan sangat epik jika kita timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia ataupun lolos ke putaran selanjutnya. Itu akan sedikit merubah pandangan dunia tentang Indonesia. Seperti yang Roberto Mancini katakan tentang Indonesia. Ranking Indonesia hanyalah angka. Indonesia merasa dia berada di grup neraka. Akan tetapi saya rasa merekalah nerakanya, ujar Roberto Mancini. Ya tentunya kami semua berharap timnas Indonesia bisa menuju panggung dunia untuk pertama kalinya. Bismillah. Ya itulah beberapa berita update terbaru tervalid timnas Indonesia hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini. Dukungan dari kalian sungguh sangat berarti bagi Mimin. Sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton.